Tuhan memberikan kekuatan baru supaya kita mengalahkan iblis dengan bersandar kepada Dia, dan kemenangan tercapai. Kemenangan tercapai kalau saban hari menang. Keselamatan tahap kedua itu dilaksanakan di dalam dirimu. Engkau menjadi orang yang bertahan terus sampai Yesus datang kembali. Kesulitan orang Kristen ada di sini. Banyak orang mau menghindarkan ini, dia dipakai oleh setan. Banyak orang mau melarikan diri dari kewajiban, tidak mau pikul salib. Banyak orang tidak mau menyangkal diri, langsung hidup seperti orang dunia. Mengapa ada orang Kristen itu dan diselamatkan hidupnya lebih rusak dari orang di luar? Karena dia tidak bersandar Roh Kudus. Dia bersandar kepada diri, bersandar kepada kuasa alamiah, bersandar kepada nafsu kedagingan, sehingga dia menjadi orang seperti daging. Di dalam Alkitab ada 3 istilah: orang yang sarkikoi, orang yang pneumatikoi, dan orang yang adalah mengikut hawa nafsu. Nah, di sini orang kedagingan itu orang Kristen, tetapi sudah diselamatkan, tidak sandar Roh Kudus. Orang rohani, orang Kristen, sudah diselamatkan dan mutlak taat kepada Roh Kudus. Orang yang menurut akan hawa nafsu, ini adalah semacam orang yang disebut orang belum Kristen. Jadi jangan kira orang belum Kristen orang kedagingan. Mereka adalah hidup diam diri mereka, hidup mengikuti nafsu mereka di tengah ini. Ini orang tak Kristen. Sedangkan engkau sudah Kristen, engkau di antara dua, yang rohani taat Roh Kudus, yang jasmani taat hawa nafsu. Paulus tidak membagi 3 ini, bukan caranya membagi seperti orang Stoik. Orang Stoik mereka mengatakan 3 macam. Orang sarkikoi kedagingan itu orang Yahudi. Orang yang tengah ini orang Kristen. Nah, orang yang Gnostik itu orang yang rohani. Ini sama sekali salah. Saudara-saudara, bedanya teologi Osmani, teologi The Witness Lee, karena mereka terlalu mengikuti tradisi dari Yunani. Maka orang Reform mengetahui bukan begini. Justru terbalik, orang dunia, orang di tengah. Orang Kristen bisa ketiga sama kesatu. Yang taat kepada Roh Kudus itu pneumatikoi, orang rohani. Taat kepada tubuh, sarkikoi, mengikuti nafsu daging ini. Saudara-saudara, sehingga kita yang sudah Kristen, sudah menerima Tuhan, jangan kita memihak kepada kedagingan. Kalau kita memihak kedagingan, akhirnya ada rusak dan akhirnya ada binasa, mati. Tetapi kita mesti belajar bagaimana memihak pimpinan Roh Kudus, taat kepada teguran, taat kepada gerakan Roh Kudus, supaya kita belajar mengikuti pimpinan Roh Kudus. Nah, waktu mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka akhirnya adalah kita bersandar kuasa Roh Kudus melawan kita sendiri. Siapakah musuh kita yang paling besar? Musuh kita yang paling besar adalah diri kita masing-masing. Sudah Kristen masih ada musuh? Ada. Musuhnya di mana? Di dalam dirimu. Engkau sendiri menjadi musuhmu. Engkau mesti perang dengan dirimu, bersandar dengan Roh Kudus, baru engkau mencapai kemenangan yang sejati.